Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Anismuladi dengan nomor NIM 43020200012 dan teman saya Lianeri Humairah 43020200013. Kali ini saya mau menyampaikan tentang perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian dari amandemen. Amandemen pengertiannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, amandemen adalah perubahan resmi, dokumen resmi, atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada dokumen tersebut, dan juga dapat berupa penghilangan catatan yang salah atau kata yang tidak sesuai. Yang kedua, amandemen juga bisa mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat sementara. Maksud bersifat sementara yaitu karena pada masa itu bertepatan dengan momentum Perang Pasifik dan Undang-Undang Dasar 1945 harus segera diselesaikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan terlalu besar kepada Presiden. Karena pelimpahan kekuasaan tersebut kepada Presiden, maka akan sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terlalu luas atau fleksibel. Maksudnya yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat multitafsir, sehingga pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat diinterpretasikan oleh siapapun, termasuk penguasa. Tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 5 tujuan. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan suatu negara. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar penyelenggara negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar pelindungan hak agar sesuai dengan HAM dan peradaban umat manusia menjadi syarat negara hukum. Dan yang terakhir, yaitu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat diadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 manfaat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak lagi menimbulkan pasal-pasal yang multitafsir. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk ikut pemilu, menjadikan semakin terciptanya negara demokratis. Tahun yang terjadi amandemen
sidang umum dan sidang tahunan ada 4. Yang pertama, pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 itu terjadi amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 tentang sidang umum MPR. Kemudian tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 itu terjadi amandemen kedua yang berisi tentang sidang tahunan MPR. Yang ketiga, tanggal 1 sampai 9 November 2001 yaitu amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tentang sidang tahunan MPR. Yang keempat, tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 itu terjadi amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tentang sidang tahunan MPR juga. Isi perubahan amandemen. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Dilakukan perubahan terhadap 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 dengan tujuan untuk memberdayakan DPR dan juga membatasi kekuasaan presiden. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Perubahan ini terjadi pada 5 bab dan juga 25 pasal, yaitu pasal 18, pasal 18A, 18B, 19, 20, 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26, pasal 27, bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, sampai dengan pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, sampai dengan 36C. Inti perubahan ini yaitu mengenai pemerintah daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, dan juga lambang negara dan lagu kebangsaannya. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Sidang umum MPR terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ini terdapat dalam 3 bab dan juga 22 pasal, yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, bab 7A, pasal 22C, pasal 22D, bab 7B, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, bab 8A, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan juga pasal 24C. Inti perubahannya yaitu bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Perubahan terjadi pada 2 bab dan juga 13 pasal, yaitu pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, bab 13, pasal 31, pasal 32, bab 14, pasal 33,
pasal 34 dan juga pasal 37. Inti perubahannya yaitu tentang DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan undang-undang. Prosedur perubahan yaitu terjadi pada TAP MPRS 15/MPRS/1966. Yang kedua yaitu mengubah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai jabatan wakil presiden sengaja dikosongkan. TAP MPRS 9/MPRS/1966 yaitu membahas tentang pengemban supersemar, yaitu mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar melalui mekanisme terselubung. Yang kedua, TAP MPR nomor 1/MPR/1978 dan 4/MPR/1983 yaitu membahas tentang Majelis Berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Pasal 2 TAP MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. Apabila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Bagaimana mekanisme mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu pada bab 16 pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ada 5, yaitu yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang nomor 2, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang kelima, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum